Saat Jim membuka pintu, dia langsung kaget karena melihat Angie ada di dalam bunker dengan keadaan kakinya terikat. Pagi harinya, Joe mengajak Nori untuk melihat sesuatu yang menempel di kubah tersebut. Saat melihatnya, Nori sangat senang karena melihat banyak sekali kupu-kupu yang menempel di kubah tersebut. Di dalam mobil, Barbie terbangun karena mendengar suara dari Joe dan juga Nori. Saat Barbie memegang kubah tersebut, kupu-kupu itu langsung terbang. Dan di luar sana sudah ada prajurit militer. Dan terlihat juga ada bus yang datang ke tempat ini, membawa keluarga dari penduduk yang terjebak di kota ini. Barbie heran kenapa pasukan militer mendatangkan mereka semua ke tempat ini. Nori bilang mungkin hari ini waktunya mereka berkunjung untuk melihat keadaan kita. Di tempat lain, Jim datang untuk melihat keadaan Angie, lalu memberikan selimut agar tidak kedinginan. Di sini Angie meminta agar dirinya dibebaskan dari tempat ini. Si Jim pun akan membebaskan Angie, asal mengatakan kenapa dirinya ada di tempat ini. Angie bilang kalau Junior yang telah melakukan ini semua padanya, karena dia sudah gila. Tapi Jim tidak percaya pada si Angie, dan terlihat bingung harus berbuat apa. Dia pun lalu pergi meninggalkan Angie. Setelah itu Lester datang untuk mengatakan sesuatu pada Jim, kalau dirinya baru saja mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan. Pesan tersebut adalah Moab, tapi si Jim tidak mempercayainya. Ternyata si Lester mendengar kata Moab dari alat pendengarannya. Di sisi lain, Julia bilang pada semua penduduk, kalau mereka diizinkan untuk bertemu dengan keluarga mereka yang ada di luar kubah. Sementara itu terlihat Jim yang sedang melamun sambil melihat foto Junior. Tidak lama Junior datang. Dan ternyata sekarang Junior sudah resmi menjadi seorang polisi di kota ini. Junior bilang kalau militer mendatangkan para keluarga yang ada di kota ini. Singkatnya, terlihat para warga yang sudah datang ke jembatan untuk bertemu dengan keluarga mereka. Di sini Linda menyuruh Barbie untuk membuat jarak antara warga dan kubah tersebut, agar kamera atau ponsel mereka tidak meledak. Tidak lama Linda melihat pacarnya datang. Karena sudah sangat rindu, akhirnya mereka saling berciuman. Sementara itu, Julia memanggil Barbie. Di sini Julia bilang apakah Barbie melihat Peter. Dan sepertinya Julia sudah memaafkan Barbie. Si Julia lalu melihat saudaranya yang ada di luar kubah. Di sini saudaranya memberikan surat yang ditulis oleh Peter untuk Julia. Dan hal itu membuat Julia sedih. Julia bilang pada Barbie kalau saudaranya mendapatkan surat dari Peter. Surat itu tertulis kalau Peter meminta maaf, dan Julia pantas mendapatkan yang lebih baik. Setelah itu Barbie melihat Dodd yang sedang bicara dengan ibunya menggunakan isyarat dari tangan. Barbie lalu melarang seorang ibu yang mencoba mendekati kubah tersebut, karena ingin bertemu dengan anaknya. Tidak lama Junior datang, dan hal itu membuat Barbie tersenyum melihat Junior memakai baju polisi. Hingga akhirnya, waktu untuk melihat keluarga mereka sudah habis. Barbie lalu mendatangi si Dodd, dan bertanya apakah Dodd bisa membaca gerak bibir dari orang yang bicara. Dodd bilang kalau dirinya mungkin saja bisa. Barbie lalu menunjukkan sebuah benda pada seorang tentara. Tentara yang melihat benda itu langsung memberi hormat pada Barbie. Di sini Barbie bertanya apa yang sedang terjadi. Intinya, tentara tersebut bilang kalau sesuatu akan terjadi pada kubah ini. Dan hari ini hari terakhir mereka semua datang ke kota ini. Sorry, sir. We're on the move. Barbie yang tahu akan hal itu, lalu bilang kalau ini adalah Moab. Sama seperti apa yang dikatakan oleh si Lester. Ternyata Moab itu adalah induk dari semua bom. Dan pemerintah berencana akan meluncurkan misil, rudal, atau bom untuk menghancurkan kubah ini. Itu berarti semua orang yang ada di kubah ini akan mati. Pasukan militer sengaja membawa keluarga yang ada di kota ini hanya untuk mengucapkan salam perpisahan pada mereka. Dodd lalu berteriak pada Jim kalau kita akan mati. Barbie bilang kalau pasukan militer berniat akan meluncurkan sebuah misil untuk menghancurkan kubah ini. Tapi dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Julia lalu teringat sesuatu saat dirinya melakukan siaran radio.
Dia mendengar siaran dari militer kalau zona 1 dicat hijau untuk 13.15. Dan angka 13.15 menunjukkan waktu. Itu berarti mereka akan menghancurkannya siang ini. Julia lalu menyarankan agar semua warga dievakuasi ke pabrik semen agar aman. Dia lalu melakukan siaran untuk mengatakan pada semua warga agar pergi ke pabrik semen secepatnya karena pasukan militer akan menghancurkan kubah ini dengan sebuah misil. Sementara itu, Jim membebaskan Angie dari tempat ini. Jim sangat meminta maaf atas perbuatan Junior pada Angie dan menyuruh Angie agar cepat pergi dari tempat ini. Karena kalau kita semua mati di kota ini, maka Angie harus mati dalam keadaan bebas. Dan Angie langsung pergi dari tempat ini. Di tempat lain, para penduduk sudah mulai dievakuasi ke tempat ini. Sedangkan Junior berniat akan bertemu dengan Angie di bunker tersebut. Tapi ayahnya bilang kalau dia sudah tahu tentang Angie dan sudah membiarkan Angie pergi. Junior yang mendengarnya langsung marah dan pergi mengejar Angie. Sementara Angie pergi ke rumahnya untuk mencari Joe. Tapi si Joe jelas saja tidak ada di rumah. Ketika Angie masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja Junior sudah menunggunya. Di sini Junior memutar radio kalau kubah ini akan dihancurkan oleh misil. Dan kita semua akan mati. Di tempat lain, Phil memutar lagu dari Beethoven agar semuanya tetap tenang. Tidak lama, Hannah dan Alice terlihat panik. Karena Nori tidak ada di tempat ini. Alice berniat akan pergi mencarinya. Tapi dia tidak diizinkan keluar dari tempat ini. Julia yang tahu kalau ada jalan lain, lalu mengajak Barbie untuk pergi mencari Nori dan juga Joe. Nah, di sini nih cuy, momen yang menurut saya paling sedih. Mereka seolah-olah sedang menunggu kematian yang tidak bisa dihindari lagi. Ditambah lagi, si Phil memutar lagu dari Skeeter Davis yang sangat-sangat sedih sekali cuy. Kalau saya putar lagunya, aduh bahaya cuy, bisa kena kopi . Sedangkan Linda pergi ke tempat di mana waktu dia dan pacarnya menuliskan kata-kata cinta untuk pertama kalinya. Sementara Junior dan Angie sudah pasrah. Aduh, pokoknya sedih cuy . Di sisi lain, Barbie dan Julia terus mencari Nori dan juga Joe. Sementara mereka berdua sedang mencari Angie. Tapi sayang waktunya sudah terlambat. Dan misil tersebut sudah mendekati kubah ini. Dan tiba-tiba saja tapi anehnya kubah ini tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Dan yang lebih parahnya lagi, Barbie dan Julia melihat keadaan dari luar kubah sangat hancur sekali. Begitu juga dengan Jim yang melihatnya merasa tidak percaya kalau kubah ini tidak bisa ditembus oleh misil yang sangat kuat. Tidak lama si Lester datang. Dia bilang kalau Tuhan telah melindungi kita semua. Dan menyuruh Jim agar dirinya mau mengakui semua dosa-dosanya pada Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang baru untuk kita semua. Tapi tiba-tiba saja, Jim langsung menempelkan telinga Lester pada kubah tersebut, yang membuat alat pendengaran miliknya hancur. Dan langsung tidak sadarkan diri.